Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dwi Fajrianto dari kelas 64 4B01 Program Studi Manajemen Kampus BSI Margonda Depok gitu ya. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan strategi operasi ya dari mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Oke. Langsung aja kita klik mulai. Nah, di sini saya membagi menjadi beberapa hal penting gitu ya, yang sudah saya rangkum dari pertemuan slide kedua. Yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis, ketiga manfaat, keempat strategi, dan yang kelima pengukuran. Nah, yang terakhir saya menambahkan contoh kasus pada presentasi saya. Lalu kita mulai aja langsung dari pengertian gitu ya, biar jelas. Nah, strategi operasi itu apa sih gitu ya? Nah, strategi operasi itu adalah suatu hal ya yang biasanya direncanakan oleh para pemimpin perusahaan, pihak-pihak manajemen untuk mensiasati apa saja yang harus dilakukan ke depannya gitu. Misalnya adakah perubahan untuk produk-produk mereka atau menambah inovasi pada produk tersebut gitu ya. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini sangat berperan penting dalam suatu perusahaan. Mau perusahaan besar, perusahaan kecil, pasti pemimpinnya akan memikirkan strategi operasi. Katakanlah contoh gitu ya, sebagai contoh pemimpin dari divisi produksi gitu ya, pasti memikirkan gimana sih caranya agar produktivitas itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien lagi. Itu satu contoh yang ada gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah kerja di pabrik atau melihat teman kalian kerja di pabrik, coba kalian bisa tanyakan, pasti mungkin ada dalam 6 bulan atau jangka 12 bulan ada mungkin 1-2 perubahan agar produktivitas itu jauh lebih efektif gitu ya. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya ada apa aja sih ya? Nah, ini dia. Ini saya masukkan ada 3 jenis strategik gitu ya. Yang pertama ada perumusan strategik, yang kedua implementasi strategik, dan yang ketiga penilaian strategik. Nah, perumusan strategi ini adalah pemaparan dari hal-hal yang kita pelajari dari dalam lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan gitu ya. Apa saja hal-hal yang sekiranya dapat mengancam perusahaan kita, ataupun justru hal-hal apa saja yang bisa menjadi peluang bagi perusahaan kita. Nah, itulah maksud dari perumusan strategi. Kita mempelajari dulu seperti apa, hal apa saja yang bisa menjadi peluang maupun ancaman. Nah, yang kedua, implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini adalah pendistribusian. Hal-hal seperti maksudnya adalah memberikan instruksi kepada divisi 1, divisi 2, divisi 3, hal-hal yang telah dirembukan bersama untuk mewujudkan cita-cita dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penilaian strategi. Nah, penilaian strategi ini sebagai tolak ukur gitu ya, untuk melihat apakah strategi ini memperoleh hasil yang sesuai dengan strategi yang telah ditentukan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat ya. Manfaat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan luar, maksudnya adalah lingkungan manfaat untuk lingkungan luar perusahaan gitu ya. Dan yang kedua untuk perusahaan tersebut, untuk internalnya. Nah, kita mulai dari lingkungan luar dulu deh. Antara lain ya, ada perubahan konsumen atau pasar. Yang kedua perubahan sosial, dan yang ketiga adalah perubahan pesaing. Perubahan konsumen atau pasar. Nah, maksudnya gimana sih? Katakanlah suatu perusahaan menetapkan suatu strategi baru untuk mendistribusikan dagangannya ya, atau menjual dagangannya yang tadinya di mall, ini mencoba menjual di
tengah-tengah masyarakat, atau maksudnya katakanlah di sekitar masyarakat. Masyarakat yang jarang ke mall pastinya akan jarang membeli produk dari perusahaan kita. Nah, kalau kita terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat baru yang belum kenal dengan produk kita dapat membeli produk kita. Itulah yang dinamakan perubahan konsumen atau pasar. Nah, terus ada perubahan sosial dan perubahan pesaing nih. Ketika kita menetapkan suatu strategi penjualan, pastinya ada perubahan pesaing juga. Yang tadinya kita di mall, ya saingannya ya di dalam mall itu aja. Nah, setelah kita terjun ke masyarakat, di masyarakat itu ada lagi pesaing atau kompetitor lainnya yang sudah ada dari awal. Nah, gimana cara kita untuk berinovasi agar kita bisa bertahan di atau bisa bersaing secara sehat di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat internal perusahaan tersebut. Di sini ada 3 juga. Yang pertama di sini perubahan manajemen. Nah, di sini perubahan manajemen yang dimaksudkan adalah mungkin karena suatu pimpinan merubah suatu struktur atau suatu job desk di divisi manajemen gitu. Nah, yang kedua ada perubahan produk. Katakanlah suatu perusahaan telah menetapkan produk yang selama ini mereka jual diganti dengan produk inovasi terbaru mereka. Dan yang ketiga, perubahan mesin dan peralatan. Kalau produknya aja sudah diganti ya, untuk mencoba dengan inovasi terbaru tersebut, pastinya akan ada mesin dan peralatan baru juga yang harus dibeli dan harus diganti gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategi ya. Dalam strategi di sini kita bisa mempertimbangkan rancangan produk. Yang pertama, seperti apa desainnya, seperti apa bentuknya, terus juga kita jual kemasannya seperti apa gitu ya. Apakah saset, apakah di botol, ataukah yang lain-lainnya gitu ya. Yang kedua, rancangan kualitas. Ini kita mau targetin kemana nih? Apakah ke masyarakat menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Itu bisa menentukan kualitas ya, karena kita menetapkan kualitas pun satu hal yang perlu kita perhatikan. Semakin tinggi kualitas yang ingin kita raih, maka harganya pun akan semakin tinggi. Nah, itu juga kita harus menentukan dulu nih, targetnya untuk menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, yang ketiga, rancangan pengolahan. Gimana nih prosedur step by stepnya dalam mengolah produk tersebut. Nah, ini yang keempat ada rancangan tata letak. Di sini mungkin yang dimaksudkan rancangan tata letak dalam katakanlah suatu pabrik gitu ya. Pastinya akan ada banyak mesin, banyak peralatan. Gimana caranya mentata rapih peralatan tersebut agar menciptakan lingkungan yang kondusif, agar produktivitas tidak terhambat. Nah, yang kelima, rancangan tenaga kerja. Nah, ini yang penting ya. Gimana kita mempertimbangkan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Katakanlah dalam satu lini pekerjaan ya, butuh berapa orang sih agar produktivitasnya maksimal, pengeluaran biaya untuk menggaji mereka tuh ngepas gitu ya, atau tidak terjadi penumpukan biaya pada suatu lini dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir pengukuran. Nah, ini pengukuran maksudnya adalah pengukuran dalam pemaksimalan produktivitas tersebut gitu ya. Yang pertama, kita bisa mengukur dengan menaikkan output ya, menaikkan pengeluaran atau maksudnya menaikkan produktivitas tapi dengan input tetap. Yang kedua, menaikkan inputnya dengan output tetap. Yang ketiga, menaikkan output dengan menurunkan input gitu. Nah, yang terakhir di sini ada contoh kasus ya, mungkin agar lebih jelasnya ya, saya akan menjelaskan dengan contoh kasus di presentasi ini. Sebuah perusahaan konsultan mengeluarkan biaya overhead sebesar $400.
dan biaya tenaga kerjanya $640. Nah, inilah yang tadi saya maksud. Gimana cara kita merancang atau menetapkan suatu karyawan dalam suatu lini agar tidak terjadi penumpukan. Nah, di sini selanjutnya biaya tenaga kerjanya $640 per hari untuk 4 orang stafnya. Kondisi seperti itu mampu mengolah dan menyelesaikan 8 dokumen. Oke, jadi dengan biaya $640 hanya dapat menyelesaikan 8 dokumen. Nah, baru-baru ini perusahaan merubah sistem pengolahan dengan membeli komputer dan peralatan lainnya sehingga mampu mengolah dan menyelesaikan 14 dokumen. Jam kerjanya tidak berubah, tapi perusahaan harus mengeluarkan overhead sebesar $800 per hari. Nah, adakah produktivitas setelah adanya penambahan alat tersebut? Oke, seperti inilah perhitungannya. Oke, baiklah, begini perhitungannya. Sistem lama produktivitas tenaga kerja menghasilkan 8 dokumen yang dikerjakan oleh 4 orang dalam waktu 8 jam dan hanya menghasilkan 0,25 dokumen per jamnya. Oke, selanjutnya pada kotak kedua kita sedang menghitung seberapa besar produktivitas yang dihasilkan dengan biaya overhead yang tertera. Dengan biaya overhead $400 menghasilkan 0,0077 dokumen per dolar yang dikeluarkan dari total $1040 per harinya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan biaya overhead yang telah ditambahkan. Dengan sistem baru ini, produktivitas tenaga kerja dapat menghasilkan 14 dokumen dalam sehari dan dapat menghasilkan 0,4375 per jamnya. Nah, yang terakhir kita akan menghitung produktivitas dengan biaya overhead yang telah ditambahkan menjadi $800 per hari. Maka dapat dihasilkan 0,00972 dokumen per dolar yang dihasilkan dari total biaya produksi sebesar $1.440 per harinya. Maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas telah meningkat setelah biaya overheadnya ditambah menjadi $800 per harinya. Baiklah, sekian presentasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih banyak salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.